رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Sebelumnya ulun mengucapkan nawanbiyan sekalipun ini sudah terlambat minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur sehingga kita akan bertemu lagi pada Ramadan tahun yang akan datang di dalam ridha dan ampunan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Makna ini telah disebutkan oleh seorang penyair. Engkau harapkan keselamatan tetapi tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya kapal tidak akan bisa berlayar di atas tempat yang kering. Ini ditunjukkan kepada orang yang berharap mendapatkan keselamatan, orang yang berharap masuk ke dalam surganya Allah, orang yang berharap mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, akan tetapi ia tidak melakukan amal saleh, maka harapan-harapannya hanya sekedar khayalan belaka. Jikalau ia betul-betul berharap akan surga, maka ada ikhtiar bagaimana jalan agar mudah masuk ke dalam surga. Jikalau ia berharap keselamatan, maka ia akan bersungguh-sungguh bagaimana jalan agar aku mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Tajun najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabas. Engkau mengharapkan keselamatan, engkau mengharapkan syurga, engkau mengharapkan kemuliaan di sisi Allah. Walam tasluk masalikaha, tapi engkau, kata beliau, tidak menjalani akan jalan-jalannya. Jadi mun kita ni hendak masuk syurga, maka jalani jalan agar mudah masuk ke dalam syurganya Allah. Kada yang berdoa aja, ya Allah masukkan ulun ke dalam surga Firdaus, cuma sembahyang qoler, menuntut ilmu qoler, ba'amalan qoler, lawan kawan zalim, harapan surga, mimpi benar. Jadi harus ada usaha ikhtiar. Sekalipun di dalam ilmu hakikat kita tidak meyakinkan bahwasanya usaha ikhtiar kita tidak memberi bekas. Secara ilmu hakikat kita wajib meyakini la mu'athira illallah, tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah. Salat tidak memasukkan orang ke dalam surga, ibadah tidak menyelamatkan orang. Itu secara ilmu hakikat. Tapi yang menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Yang menyelamatkan orang itu karena pertolongan Allah. Jadi bukan daripada usaha ikhtiar kita, tapi kedudukan kita sebagai hamba
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di sini duduknya kita ini duduk di hamba. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka menyembah kepadaku. Duduknya di sini nah. Masalah surga neraka itu bukan urusan kita. Yang jelas ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai seorang hamba, maka tugas kita adalah ibadah. Ulama menafsirkan liya'budun ay liya'rifun. Yang dimaksud dengan liya'budun adalah mengenal akan Allah. Mengenal akan Allah. Jadi tugas kita di dunia ini mengenal siapa orang yang menciptakan kita. Maka jalan pengenalan yang paling mudah dan yang paling besar, wasilah kita untuk mengenal Allah adalah liya'budun, dengan cara ibadah. Anang kayak itu tuh aturannya tuh. Kada imbah ma'rifah lawan Allah lalu meninggalkan syariat, luput ngarannya. Mengapa lalu disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Kada langsung Allah menyambat illa liya'rifun. Kada liya'rifun tuh, tapi liya'budun, karena wasilah orang mendapatkan ma'rifah adalah ibadah. Dia mendapatkan ma'rifah, wasilah terbesarnya adalah ibadah. Allah kan ma'rifah itu hasil menumbuhkan cinta. Ya kalau lah, ma'rifah itu menumbuhkan cinta. Cinta di sini hanya kita dapatkan dari mutaba'ah. Orang tidak akan bisa mendapatkan mahabbatullah kecuali dengan cara mutaba'atun Nabi, mengikuti Rasulullah. Apa yang maksud mutaba'ah? Kullul khairat, seluruh kebaikan fil ittiba', itu adalah mutaba'ah. Seluruh kebaikan itu adalah ibadah. Seluruh kebaikan itu adalah mutaba'ah. Makanya sunnah Rasulullah itu ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Yang tercatat itu 63 tahun, yaitu umur Rasulullah. Nah, sesudah Rasulullah meninggal dunia secara jasmani, kita wajib meyakinkan Rasulullah masih hidup. Yang wafatnya itu hanya jasmani beliau. Bahkan menurut riwayat, Rasulullah itu hidup di dalam kuburnya ruhan wa jisman, baik secara rohani maupun secara jasmani. Jadi kita yakin Rasulullah sekarang masih hidup, sehingga seluruh kebaikan yang kita lakukan, yang seluruh manusia lakukan, itu hasil daripada mutaba'ah. Makanya ulama sufiyah enggak ada yang namanya bid'ah hasanah, dan ada hanya sunnah Rasulullah. Itu menurut ulama sufiyah. Kalau ulama syariat kan lalu ada membaca maulid bid'ah hasanah, ba'arwah bid'ah hasanah, ada tuh bid'ah hasanah. Tapi bagi ulama sufiyah enggak ada yang namanya bid'ah hasanah, yang ada hanya mutaba'atun Nabi, mengikuti Rasulullah. Karena seluruh kebaikan bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jalannya adalah mutaba'ah. Lalu ia akan mendapatkan cinta yang menghasilkan daripada ma'rifah. Apa dalilnya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kalian mencintai Allah, jikalau kalian mencintai Allah,
fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya kalian akan dicintai Allah dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Jadi orang yang ingin mendapatkan cinta itu hasil daripada mutaba'ah, hasil daripada mutaba'ah. Orang yang ingin mendapatkan ma'rifah itu hasil daripada ibadah. Ibadah ini ya mutaba'ah ngarannya. Jangan harap ia mendapatkan ma'rifatullah kalau meninggalkan syariat Allah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Kita ini rancak ketinggian mengkaji, mengkaji ilmu ma'rifah atau ilmu hakikat, lalu ada ijazah tamat sembahyang, luput lelo. Yang umpat nih orang pangoler berataan, betamat sembahyang. Ya Rasulullah, di mana ada ilmunya? Mun di dalam Al-Qur'an tuh jelas, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Artinya ibadah itu akan menghasilkan ma'rifah. Itu pahamannya. Kada mau orang ma'rifah itu meninggalkan ibadah, kada mau makin ia kenal dengan Allah, maka makin gemar ia di dalam menjalankan ibadah. Dan ibadah ini pulang dibagi dua, ada ibadah yang berhubungan lawan Allah yang disebut dengan hablun minallah, ada ibadah yang berhubungan dengan manusia yang disebut dengan hablun minan nas. Ujar orang wai ini ibadah sosial. Ibadah sosial katanya. Gontong royong itu ibadah, bukan kada ibadah, kada itu ibadah. Mengabulkan hajat saudaranya itu ibadah. Bersedekah kepada orang lain itu ibadah, namanya ibadah yang berhubungan lawan hamba Allah, hablun minan nas. Maka setiap ibadah adalah mutaba'ah. Itu aja sudah keyakinan kita. Setiap ibadah, setiap kebaikan mengikuti Rasulullah. Jadi kada ada lagi yang ngarannya bid'ah hasanah. Alhamdulillah kalau orang di jalan nur nggak itu tuh keyakinannya tuh nggak itu. Kada ada yang ngarannya bid'ah hasanah, yang ada hanya mutaba'ah. Karena kullul khairat fil ibtida', fil ittiba. Dan setiap kejahatan mafhum mukhalafahnya fil ibtida'. Seluruh kejahatan itu yang ngarannya bid'ah. Tapi seluruh kebaikan itu masuk di dalam mutaba'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mutaba'ah ini bukan hanya ketika Rasulullah di waktu hidup saja, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kelakuan Nabi. Bukan, sesudah Rasulullah meninggal dunia pun kita wajib meyakinkan Nabi Muhammad itu masih hidup di dalam kuburnya, dan seluruh kebaikan itu bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Habsyi itu ada kata, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa mutalaqan an zainil wujud." Fama min khuluqin, tidak ada akhlak yang mulia
di muka bumi ini dari zaman Nabiullah Adam ila yaumil qiyamah. Jadi bukan hanya di zaman Nabi Muhammad kada, dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah, maka tidak ada akhlak yang mulia illa mutalaqqan an zainil wujud, kecuali bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumbernya Rasulullah. Seluruh kebaikan yang ada di dunia ini sumbernya Rasulullah. Kembali lagi kepada syair yang diucapkan oleh seorang penyair ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, maka cari jalan di mapa selamat. Namun hendak masuk ke dalam syurga, cari jalan di mapa cara supaya mudah masuk syurga. Bebinian supaya nyaman masuk syurga nih, taat lawan laki. Itu jalan yang paling cepat. Kada yang berharap masuk syurga lawan laki celeng-celeng, pandiran kasar, tapi berharap ya Allah masukkan ulun ke surga Firdaus, kada sesuai harapan lawan kelakuan. Mode orang nang kaya berharap sugih tapi pangoler mampus begawi. Allah sugihakan ulun cuman kada singgawian. Ini kada sesuai harapan lawan kelakuan. Ujar orang waih ini, usaha tidak mengkhianati hasil. Orang waih ini itu memadahkan usaha tidak mengkhianati hasil. Ya Allah ya Rasulullah. Babiliannya bahujan Nabi itu, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها ادخلي بأي أبواب الجنة شئت. Apabila perempuan itu salat 5 waktu tidak ketinggalan, puasa di bulan Ramadan ia tunai, seandainya bolong ia tambal di luar Ramadan, kemudian ia memelihara kemaluannya, menjaga auratnya daripada laki-laki yang bukan mahram, kemudian ia taat kepada suaminya. 4 macamnya aja bebinian: sumbahyang beres, puasa beres, aurat dijaga, auratnya dijaga, ditambah ulang terakhir, nah ini yang paling ngare, wa ta'at zaujaha, inya taat lawan laki. Apa ujar Rasulullah? Kemana aja nyawa masuk ke pintu surga yang 8 dah, silahkan. Anda kemana nyawa? Udkhuli bi ayyi abwabil jannah, masuklah kalian di pintu surga mana yang kalian kehendaki. Lamun lakian ya tangalih lah jalan masuk surga itu tangalih sedikit. Ibaratnya bakal keluarga tuh lalakian kada hanya sekadar memberi duit, kada ya wajib memberi nafkah. Nafkah itu termasuk pendidikan, kemudian bimbingan di dalam masalah ibadah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi yang laki itu, lelakian itu wajib mendidik istrinya. Jikalau ia tiada mampu untuk mendidik istrinya, maka wajib seorang suami itu menyuruh istrinya menuntut ilmu. Wajib tuh. Kada mampu melajari bini, wajib si suami ini menyuruh istrinya untuk menuntut ilmu. Itu jalan supaya selamat nih kita. Doa nih kadang-kadang amun kita tuh minta selamat dunia akhirat beresem beradaan. Ini bila selamat tadi apanya ya selamat di dunia selamat, makanya doa sapu jagat kalau ngarannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Ya Allah, datangkanlah kepada kami, berikan kepada kami fid dunya, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di negeri akhirat pun juga kebaikan. Ulama menafsirkan yang namanya fid dunya hasanah itu, ujar ulama tafsir, ay az-zawjatu salihah wa az-zawju salih. Yang ngarannya, ya Allah, berikanlah ulun kebaikan dunia. Yang dimaksud dengan kebaikan dunia ini, bini yang salihah atau laki yang saleh. Jadi bila orang sudah diisi bini yang salihah, maka ia sudah mendapatkan kebaikan dunia. Apalagi sugih pulang, hanlah maginnya atau seorang istri yang sudah mendapatkan suami yang saleh, maka si istri tadi sudah dikabulkan oleh Allah, mendapatkan kebaikan dunia. Makanya bagi yang bujang-bujangan, lelakian kababinian, supaya mendapatkan pasangan yang saleh dan salehah, maka baca doa ini di sujud terakhir pada salat 5 waktu minimal 1 kali. Yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang bagus itu cara membacanya disambung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hasanah disambung telah. Itu yang paling bagus dibacanya. Minimal 1 kali. Mbah yang sudah babini belaki ini pengguru di mapa dibaca juga, tetap juga dibaca. Harapan kita mudah-mudahan bini kita jadi orang yang saleh. Apabila yang bini membaca ini, harapannya mudahan lakinya jadi suami yang saleh. Maka bila orang adalah saleh, janji Allah di dalam Al-Quran, inna dunya yarithuha ibadiyas salihun. Dunia itu dihambur oleh Allah lawannya. Itu janji Allah, bahwasanya dunia kata Allah, aku wariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Jadi kada yang tumbang-tumbalik mencari dunia itu kata. Apabila orang itu diberikan oleh Allah masuk di dalam golongan min ibadillahis salihin, itu hanya di bintangan dunia, apalagi di bintangan akhirat. Kada yang tumbang-tumbalik itulah, kada yang keluh kesah di dalam masalah dunia. Dan diamalkannya bebiniannya terlebih yang masih bujang, lelakiannya begitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Abah Guru Bahari memberi ini. Sebelumnya dibaca ihdinas siratal mustaqim minimal 3 kali, atau yang paling afdal 7 kali di sujud terakhir. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Apa fadilat orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim? Maka niscaya orang yang mengamalkan ini doa, ketika di dunia ia tidak terombang-ambing oleh arus dunia. Ia selalu di dalam hidayah Allah, ia selalu di dalam tarbiyah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu di dalam hidayah Allah, selalu di dalam petunjuk dari Allah. Bagus diamalkan ihdinas siratal mustaqim. Tapi bujur-bujur membacanya ada ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sirat. Orang si pakai sot, si siratal mustaqim, siratal mustaqim, si.
Jangan menyambat si itu lalu monyong untung si ya kada si biasa aja si kada yang si. Namun memonyongkan lisannya ketika menyambat so di waktu kasrah itu salah. Si siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dibujurakan bacaannya dah. Dan ia seperti orang yang menginginkan harta tetapi tidak mau bertani, tidak mau berdagang, dan tidak mau bekerja, tetapi tetap menganggur. Ini sama nenggaya orang hendak sugih tapi koler begawi. Ini sama nih. Memang kita meyakini yang menyugihakan itu Allah, bukan usaha ikhtiar kita. Itu secara hakikat. Di sini kita tidak berbicara hakikat, kita berbicara syariat. Allah memiliki sebab di dalam setiap takdir yang ditentukannya. Likulli syai'in sabab. Tiap-tiap sesuatu itu memiliki sebab, tetapi kita tidak meyakinkan sebab memberi bekas. Ini hakikatnya nih. Ini rancak pun sampaikannya sudah supaya kita kada batuhan lawan usaha ikhtiar, supaya kita kada batuhan lawan kecerdasan kita. Ini jaka kada unda bahari inilah becangkal begawi kada nangka ini pang nyaman hidup kita. Nah ini orang yang batuhan lawan usaha ikhtiar. Kita tetap di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan memakai kaidah. Apa kaidahnya kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nahnu la natrukul asbab walakin natrukul yaqin 'ala al-asbab. Itu kaidah. Nahnu la natrukul asbab. Kami tidak meninggalkan usaha ikhtiar. Kami tidak meninggalkan sebab. Ketika kami tidak punya uang, kami bekerja. Ketika kami sakit, kami berobat. Ketika kami lapar, kami makan. Nahnu la natrukul asbab. Walakin akan tetapi kata mereka, natrukul yaqin 'ala al-asbab. Yang kami tinggalkan adalah meyakini bahwasanya sebab, meyakini usaha ikhtiar memberi bekas. Memberi bekas karena kita nih ingkutannya Rasulullah. Rasulullah itu tetap memakai asbab. Sidin waktu garing berobat, waktu sakit sidin begawi. Kan Rasulullah kan mutabaah kita ini lawan Rasulullah. Al-kasbu sunnatuh wa tawakkulu haluh. Usaha itu adalah sunnahnya Rasulullah, dan berserah diri kepada Allah itu adalah keadaan hati Rasulullah. Keadaan hati Rasulullah. Jadi beliau di sini membicarakan asbab. Jadi kalau orang hendak banyak dapat rahmat Allah, banyak ibadah. Bila orang hendak selamat, cari jalan selamat. Bila orang hendak masuk ke dalam syurga, cari jalan agar mudah masuk ke dalam syurga. Jangan beranai wara, jangan beranai. Al-harakah barakah, bergerak itu berkah. Itu tah. Mun orang hendak sugih begawi, tapi keyakinan kita bukan begawi yang menyugihakan, gitu tuh. Bukan begawi yang menyugih, akan sama halnya mun inya hendak masuk surga, banyak ibadah. Keyakinan kita bukan ibadah yang memasukkannya ke surga, karena itu keyakinan kita. Itu bicara hakikat namanya. Supaya jangan salah paham nih, supaya
kita bisa membedakan. Ada terkadang kita memakai kacamata syariat, ada terkadang kita memakai kacamata hakikat. Karena ini kedua kaki kita untuk menuju kepada hadratnya Allah, asy-syari'ah wal haqiqah. Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang mengumpulkan antara syariat dan hakikat, antara asbab dan musabbibul asbab, itu tak. Faqad tahaqqaqa, itulah ilmu yang hak, itulah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dikumpulkannya antara syariat dan hakikat. Nah kemudian sedangkan ia berkata, orang ini berkata, padahalnya hendak harta. Apa pandirannya? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah lagi maha penyayang. Dia mempunyai perbendaharaan langit dan bumi, dan berkuasa untuk menunjukkan kepadaku harta terpendam di bumi, sehingga cukup bagiku tanpa bekerja. Pandirannya ini bujur lah, kada salah kalau lah. Mun kita memandang apa yang diucapkan diri orang ini kada salah. Sesungguhnya Allah maha pemurah, bujur Allah Ta'ala maha pemurah, lagi maha penyayang, dasar maha penyayang. Dia mempunyai perbendaharaan langit dan bumi, yang menguasai 7 lapis langit dan bumi itu Allah, dan seluruhnya milik Allah. Dan berkuasa untuk menunjukkan kepadaku harta terpendam di bumi, sehingga cukup bagiku tanpa bekerja. Nah, yang luputnya cukup bagiku tanpa bekerja. Yang akhirnya pada orang betuyul sama sidin dia. Bahkan ada singgawian cuman harta datang terus. Usaha ini bulang ada usaha zahir, ada usaha batin. Ini pernah juga dijelaskan sudah. Jadi kenapa ada ulama itu yang sibuk dengan membimbing umat sehingga ia tidak bisa bekerja dunia, tapi dunia datang kepada mereka. Kada berusaha lah sidin. Mereka pun juga punya usaha namanya usaha batin. Jadi usaha itu ada zahir, ada batin. Jangan hanya dipadahkan jadi pegawai, jadi karyawan, berdagang, itu usaha. Itu usaha zahiriyah katanya. Ya, ada usaha batiniyah. Ya modern kayak amalan-amalan yang memudahkan urusan rezeki, terutama seperti ayat 1000 dinar. Nah ini sudah disampaikan. Ayat 1000 dinar itu salah satu usaha supaya kita mudah di dalam urusan rezeki. Kada yang ngalih itulah, maka ayat 1000 dinar ini pian fadilahnya luar biasa. Ketika ia hina kemudian membaca ayat 1000 dinar, dimuliakan Allah. Ketika ia fakir, ia baca ayat 1000 dinar, ia akan dikayakan Allah. Orang yang hina akan dimuliakan Allah, yang fakir akan dikayakan Allah, yang lemah akan dikuatkan Allah. Itu fadilah ayat 1000 dinar. Kan sudah juga diijazahkan, ya tinggal mengamalkan aja lagi. Yang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ulun pernah bertemu dengan salah seorang ulama di tanah Jawa. Nama beliau Gus Hashim Asy'ari. Gus Hashim Asy'ari, ya kebetulan sama seperti pendiri NU itulah nama sini.
Jadi ulun bepandir rumah sidin pian gandanya nang kayak lapangan bola. Kenal sugih orangnya, banyak tamu, dan diberi oleh Allah kasyaf waktu itu. Jadi apa amalan sidin? Ternyata yang dibaca sidin sehari semalam itu kada kurang ayat 1000 dinar 20.000 kali. Bebuihan montong gitu 20.000 kali. Itu aja amalannya. Yang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi sakti dapat, sugih dapat, mulia dapat. Jadi sakti orangnya pian. Dan beliau waktu itu menampaikan kesaktian beliau di hadapan orang. Dasar luar biasa. Nama beliau Gus Hashim Asy'ari. Dasar ulun melihat kesaktian sidin. Allah. Sakti tadi jadi ulun sambat saksi, ulun kada tahu apakah ini karamah atau kada karamah, kada tahu. Makanya saksi tadi bang. Allah. Mata sidin tajam bila memandang. Amalannya 20.000 ayat 1000 dinar sehari semalam. Kita 3 kali itu habis sembahyang ya kada terbaca. Apalagi mun 20.000 dia ada baparakannya. Ayat 1000 dinar ya. Terkenal tuh apa guru bacaannya pian buka aja di Google. Sambat ayat 1000 dinar apa keluar langsung. Ini masyhur aja, cuman beijazah kah kada gitu benar. Nah, yang di majelis ini ulun khususkan ajaztukum, ulun ijazahkan lawan pian ayat 1000 dinar. Supaya ada bersambung panjang bang kisahnya, dahulu sudah pernah juga dikisahkan. Nah, itu salah satu ikhtiar. Salah satu ikhtiar tapi masuk di dalam ikhtiar batin garannya. Nah, kemudian dia telah melakukan itu kepada sebagian hambanya. Maka jika engkau mendengar perkataan dari kedua macam orang ini, niscaya engkau menganggap keduanya orang yang bodoh, dan engkau ejek kedua orang itu. Meskipun apa yang dikatakan benar dan betul, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Kuasa, hal itu disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi segala sesuatu kebutuhan manusia sebab dan jalan untuk mencapai keinginannya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan asbabnya. Maka asbab ini diusahai. Orang hendak alim, sebabnya apa? Cangkal menuntut ilmu. Kada kawa bahinip di kamar tang keluar pada kamar tang alim dia orang jadi alim manyar benar. Kada mau alim. Al-ilmu bita'allum, ilmu itu hanya bisa ia dapatkan dengan dituntut. Jadi kada kawa pacangan alim amun kada memakai asbab. Karena Allah menciptakan sebab. Lihat Abah Guru itulah kealimannya itu luar biasa. Lima apa? Mulai lagi halus cinta lawan ulama. Mulai lagi halus sudah ketujuh menuntut ilmu lawan ulama-ulama besar. Mulai lagi halus tas. Kealiman beliau itu di atas rata-rata. Sampai beliau itu hafal Quran hanya dengan waktu 3 bulan. Abah Guru Sekombo itu menghafal Quran cuman 3 bulan saja. Adakah orang wahini yang hafal Quran 3 bulan? 3 bulan berarti sebulannya 10 juz. Itu mun kada otak berangkap kada kawah. Dan memang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang mulia. Hafal Quran 3 bulan
Dan hafal tafsir hanya memakan waktu 7 bulan. Jadi hafal Quran 3 bulan, tafsir Jalalain itu 7 bulan Sayyidin menghafal. Kada abang gampang tafsir, jadi abang guru tuh Quran hafal, tafsir hafal. Kita nih hafal aja Quran, Al-Quran gitu. Allah. Jadi cocok aja amon asbabnya nih perjalanan sidin di apa menuntut ilmu Allah. Almarhum guru Seman saking cintanya lawan ilmu sampai beliau itu sebenarnya bergelar mufassir dan muhaddits. Guru Seman itu mufassir muhaddits, cuman kada ditampayakan gelar sidin, lalu beliau hanya dikenal dengan ahli ilmu alat. Guru Seman cintanya dengan ilmu, ujar abah guru, ini kitabnya sidin, ini sambil menggoreng iwak. Nah, baca kitab sambil goreng iwak. Kan kita ada akalnya HP yang di tangan. Nah, iwak tuh hangit. Ada yang urusan kitab bang. Wah ini kita nih jauh mana dari ilmu agama sudah. Bahkan pemuda-pemudi kita lebih condong menuntut ilmu di media sosial. Jadi kita tapi ada lagi yang hadir ke majelis ilmu ini yang anum-anuman ini jarang. Nya ada aja di YouTube-nya, ada aja di WA rancak apa itu ceramah-ceramah pendek. Ya akhirnya ilmunya apa ngarannya campur aduk. Dan ia tidak bisa memahami mana fikih ahlus sunnah, mana tauhid ahlus sunnah, mana tasawuf ahlus sunnah, karena ia mendapatkan di media sosial yang pemahamannya di situ ada yang sesat, ada yang bujur, campur aduk tadi bang. Akhirnya pemuda dan pemudi kita sekarang ini nggak ada pondasi di dalam kehidupan yang kada ada pondasi. Lalu belajar orang ini jua padahal sesat wara kan kadada pondasi kadada pagar ahlus sunnah. Allah kasihan. Ini penting masalah ilmu ini penting benar. Kadada yang lebih penting melebihi daripada ilmu agama. Bujuran tuh pian. Kadada yang lebih penting melebihi ilmu agama. Kadada. Makanya di dalam Al-Quran itu sering Allah mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat. Amanu di sini alimu, artinya wahai orang-orang yang berilmu dan beramal saleh. Beriman gelolah menterjemahannya dah. Padahal amanu di sini alimu, orang-orang yang berpengetahuan. Karena iman itu didasari dari ilmul yaqin, baru naik kepada ainul yaqin sampai kepada hakul yaqin. Didasari dari ilmu dulu, baru wa amilus shalihat, karena orang tidak akan bisa beramal tanpa ilmu. Kada sedikit wayah ini yang lulusan SMA bahkan yang sudah tua kada faham cara berwudu, kada sedikit. Kada faham pembatal sembahyang, kada sedikit. Yang bebinian tu rambut tak keluar. Padahal orangnya tua sudah sembahyang, beumuran rambut tak keluar. Salambar dua lembar aurat itu kada sah. Apalagi memasang mukannanya mungkin gini, ada di sini ada tuh sedikit ya hirang rambutnya. Kada sah karena rambut itu aurat bagi perempuan. Allah. Dan pembatal sembahyang aja yang puluhan tahun digawinya tuh sembahyang, ya kada paham pembatal sembahyang. Ini kenapa? Karena jahilnya di dalam urusan agama. Terkadang kita marah sebenarnya, masalah ini marah kita. Ada orang yang cangkal beribadah, cuman bungol banyak. Ini banyak cangkal beribadah,
tahajud rajin, duha rajin, baca Quran rajin, cuman bacaannya luput berataan. Ija jaa nasrullahi wal fath. Rajin orangnya bacaan rajin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bandas. Beribadah rajin tapi jahil. Ya Allah. Maka sudah jelas ujar Imam Ibn Ruslan di dalam Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbal. Tiap-tiap amal yang tidak dibarengi dengan ilmu, maka seluruh amalnya akan ditolak oleh Allah dan tidak akan diterima oleh Allah. Kira-kira itulah nih contoh aja, mun pian telah membaca Yasin di kuburan kuitan, bacaan kada bujur, sampailah pahalanya wadah kuitan. Sampailah. Wallahu a'lam, lah kecuali mati dahulu pian. Hanya suruh anak yang membaca Yasin. Anak ini pulang bacaan kada bujur, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikubur kira-kira sampailah pahalanya ke dalam kubur. Jadi jangankan sampai inya aja berdosa. Dan unda sudah ziarah ke kubur tadi, unda 3 kali baca Yasin, bujurlah bacaannya. Unda je bertahlil di kubur kuitan 1000 kali, paslah aturannya. Mbah Tontong berjarah di kubur, pastilah duduk di nisan kuitan asa uyuh benar jar. Menduduki kuburan haram. Duduk di kuburan ada, kalau yang di atasnya itu haram enggak? Apalagi melingkahi kuburan itu haram. Sama ulun sepakat ada orang yang memadahkan ziarah, orang ziarah di kubur atau orang ziarah di kubur itu syirik atau bukan syirik, haram. Ulun sepakat. Ini perlu kita luruskan supaya bujur-bujurna. Jangan menyalahkan orang. Bila ada orang memadahkan ziarah, orang ziarah di kubur, padahakannya bid'ah dhalalah, padahakannya haram, kita sepakat. Orang berziarah di kubur, kada gampangan ratan baca Yasin tunjul orang masuk ke dalam kubur, timbuli orang tanah tuh haram. Sama sembahyang dilanggar itu haram juga. Ratan sembahyang langgarnya lawan kendaraan. Mahala bio aja bang delah. Kan ada kalau bagian suahab nah. Bila ada orang berziarah pada akannya syirik, dibubujurakan aja sesekali. Orang yang ziarah di kubur, cuman kata-katanya di kubur bang lah. Jangan ziarah kubur. Orang yang ziarah di kubur itu haram. Padahal ziarah di kubur sama menyembah yang akan mayat itu haram juga. Menyembah yang akan mayat tuh rahatan kayak itu nah disuruh mengangkat tangan Allahu Akbar rahatan kucur awak karas kajong disuruh rokok non sujud itu haram hukumnya. Jangan ditaguk bulat-bulat pandir ulun. Jar guru tadi jar kan katanya luput pemahamannya. Nah kembali lagi. Dan jalan untuk mencapai keinginannya. Maka jika tidak begitu, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman kepada Sayyidah Maryam, wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya.
Itu firman Allah kepada siapa? Kepada Sayyidah Maryam. Artinya apa? Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arah engkau, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepada engkau. Jadi Allah memerintahkan kepada Sayyidah Maryam, Siti Maryam itu waktu mengandung Nabiullah Isa alaihissalam, dan sehingga Nabi laki ditiupkan oleh malaikat Jibril, wa nafakhtu lahu min ruhi, ditiup, lalu ada Nabiullah Isa. Ya, yang lalu dikenal Nabiullah Isa itu sebagai Ruhullah. Isa Ruhullah. Nabi Isa itu adalah ruhnya Allah, tapi tetap hamba Allah, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Itu keyakinan kita nih. Tapi keyakinan Nasrani, Isa itu adalah Roh Kudus. Nah, kita ada umpatan itu. Jadi Nabi Isa ketika berada di bawah pohon kurma yang kering, kurma ini kada berdaun, di dalam riwayat itu berbuah kedada. Dan Sayyidah Maryam di waktu itu menginginkan makanan, karena di waktu itu Sidin ingin melahirkan. Maka diperintah oleh Allah kepada Sayyidatuna Maryam, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Guyang pohon kurma itu, guyang. Pas diguyang oleh Siti Maryam, guguran rutaban janiyya. Rutab itu kurma setengah masak. Kurma setengah masak. Nyaman pada biar kurma setengah masak itu nyaman. Itu ada ulun di Bali, orang tuh ada di kulkas tuh rutab, cuman kadar rutab nangkai yang di sana tuh, kalau di sana tuh dasar asli, cuman ya hampiran lah mirip. Setengah masak itu ini model warnanya tuh separuh nangkaya teh kurma tuh kencang, separuhnya nangkaya teh, separuhnya itu masih karakupan. Jadi waktu kita memakan kurma itu, karakupannya itu dapat, selai kurma tadi yang kayak teh tadi dapat. Makin nikmat luar biasa. Ulun ketujuan bila di sana tuh, bila di Madinah, dan biasanya orang hari Senin, hari Kamis tuh membukakan puasa, itu rata-rata yang disediakan rutab, kurma rutab. Jadi yang separuh masak. Ya Allah, ini kegemaran ulun rutab. Di Indonesia ngalih membawanya, kenapa? Membawa juga itulah, ya kita harus memakai es atau freezer. Dibawa ke Indonesia, ya kada juga mun setengah lagi, bilang sabijian aja udah masak. Ngalih yang mencari yang setengah masak bujur tuh mun di wadah kita nih ngalih. Yang rutab tadi dah digoyang oleh Sayyidatuna Maryam, guguran rutab tadi, guguran dimakan oleh Sidin. Nah, di sini dianjurkan kepada perempuan yang hamil, apalagi yang ingin melahirkan, untuk mempermudah kelancaran di dalam melahirkan, itu memperbanyak makan kurma anum atau rutab tadi. Dibanyaki makan rutab. Itu di dalam Al-Quran. Nah ini bacaan, nah ini penting nih bagi orang yang bakabun. Ulun bahari dipadahi oleh guru ulun yang bakabun, ingat akan yang kalimat di sini nih, kadang-kadang lagi sudah ulun madahkan ada tulisannya, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Itu dibaca akan di pohon yang lambat berbuah. Jadi bila ada pohon tuh nak ada berbuah, diguyang pohon tadi, sambil diguyang sambil dibaca wa huzzi ilaiki wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Dibaca beberapa kali, insyaallah pohon yang bakas diguyang dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran ini akan berbuah subur, berbuah.
yang pina kada sing buahan guyangnya pohon tu nah mun kada kawa mengguyangnya sambil kisah medegay mengguyang sambil membaca wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Dibaca beberapa kali. Ini bagi pengambudan catat aja nih, ada di dalam kitabnya langsung. Tulisi digarisi di kitab bacaan mengguyang pohon. Oh, kata-katanya harat. Babinian jangan ditafsirkan ke lain kira-kira kawa menggoyang batang abahnya. Kalau bang pina batang yang abah ini pina lambat baca akan kayaknya berbuah 2 biji buahnya. Berbuah juga karena sebelum diguyang sudah berbuah pada hulu. Allah ujuran nih bacakan gasan orang yang bakabun bagus benar bertanaman supaya cepat berbuah. Cuman jangan hanya tumbuh belacok buyang sudah wahuzi ilaiki. Itu kecacangkanan hidup sesuaikan. Ini hanya pucuk masih halus sedikit, belum ada bilang 2 tahun lagi hanya berbuah diguyangnya sudah. Ada sesuai ngarannya yang pina kada sing buahan ya lawas sudah ditunggu-tunggu. Nah itu tuh diguyang Al-Qur'annya wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Allah. Nah kemudian ini maksud Allah menyebutkan demikian berarti kan disuruh mengguyang ini berarti ikhtiar ngarannya. Sebab mengguyang lalu gugur kurma anom di hadapan Sayyidah Maryam. Jika Allah Ta'ala hendak langsung pangkadu sebagai guyangan wahai Siti Maryam di hadapan ikam ada kurma jadi juga, tapi Allah kada hakun. Allah menyuruh agar Siti Maryam memakai ikhtiar, disuruh Allah mengguyang. Hanlah ini dalilnya nih be ikhtiar, dalil be usaha ikhtiar nih dalilnya. Disuruh mengguyang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sanggup menggugurkan buah kurma yang masak kepada Sayyidah Maryam tanpa menggoyang pangkal pohon kurma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu melalui sebab. Allah menjadikan segala sesuatu melalui sebab. Diberi oleh Allah Ta'ala sebab. Jadi kurma tadi gugur karena sebabnya diguyang dan sebabnya itu diguyang. Oleh karena itu seorang penyair berkata, dikasih diganda, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ampun maaf berataan, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.